Tidak ada lagi keinginan untuk ikut dalam konstelasi politik untuk 2024. Nian? Iya. Dan tapi kalau Mbak Meli ngomong, kalau PJ gimana? Kalau PJ ya, saya siap dan berjuang untuk itu. Bukan apa? Tidak ada maksud apa-apa, cuman saya ingin bagaimana ingin mungkin ada janji-janji pekerjaan ayah selama ini yang belum terpenuhi atau belum dijalankan. Dan yang kedua, saya hanya ingin menjaga marwah keluarga aja, marwah keluarga Haji Korean Ajis. Lain dari itu tidak ada. Karena sebenarnya jujur saya bukan tipikal yang suka maju di depan ya, atau mencari panggung. Saya ini biasanya orang di balik layar. Tapi saya coba beranikan diri untuk keluar dari zona nyaman, untuk dalam rangka menjaga harga diri keluarga, dalam rangka menjaga marwah keluarga. Jadi kalau kerja ya saya berkeinginan tuh. Tapi saya kembalikan ke Pak Gubernur, bagaimana kebijaksanaan beliau. Kami pada saat ini adalah bawahan beliau. Apapun perintah beliau, apapun petunjuk beliau, bagi kami harga mati harus kami jalankan. Ya, oke. Jadi 2024 sudah tutup boleh dibilang? Ya. Kalau takdir nggak tahu ya. Kalau takdir wallahu alam. Tapi bagi saya itu dari daftar hidup sudah tidak ada lagi. Daftar tujuan hidup sudah tidak ada lagi. Jadi apa dong langkah berikutnya? Saya ingin mengabdikan diri sebagai, saya kan karir PNS saya masih panjang, Mbak Wen. Saya masih punya waktu kurang lebih 16 tahun lagi. 16 tahun lagi. Masih lama ya. Nanti setelah mungkin kalau saya ditarik kembali oleh Pak Gubernur ke Pemprov, saya akan mengabdikan diri ke Pemprov, saya akan mengabdikan diri saya kepada Pak Gubernur, saya akan mendukung semua program-program Pak Gubernur, dan saya akan menjalankan semua perintah dan petunjuk beliau dalam rangka membantu beliau mewujudkan Sumsel maju untuk semua. Oke, sementara tapi Pak, tadi jangan lupa, politik itu sangat fleksibel, politik itu sangat dinamis. Ya kan, yang penting itu kan adalah bagaimana mencapai kepentingan. Nah, masih nggak goyah juga? Sementara belum. masih. Kuat iman nih kayaknya. Ini melalui perenungan panjang, Pak Wen. Saya sempat menjalani beberapa perenungan lah. Apa diantaranya? Dengan peristiwa meninggalnya ayah, itu membuka cakrawala berpikir saya, Mbak Ben. Jadi itu tadi, apa yang kita cari sih? Apa yang kita bawa setelah kita tidak ada di dunia ini? Tidak ada kan? Semuanya amal kebaikan ya. Ya, amal kebaikan, ilmu yang bermanfaat, doa anak soleh dan soleha, amal jariah, itu yang kita bawa. Lain itu tidak ada. Jadi itulah, saya tidak ngoyo lagi, tidak nafsu lagi, tidak berambisi lagi. Makanya tadi saya bilang itu sudah saya coret dari daftar list tujuan hidup untuk ke depan. Wah, luar biasa ini. Hal utama di Oku nih, bahwa kami punya letak strategis. Kami berada di tengah-tengah antara pemekaran Kabupaten Oku Raya ini, antara Oku Selatan, Oku Timur, bahkan Waikanan dan Tanjung Inim, kami tengah-tengahnya sebenarnya. Dan ini sudah merupakan modal. Makanya kemarin kami pengen menjadikan waktu itu sama almarhum ayah, menjadikan Oku ini sebagai ikon pendidikan, rujukan pendidikan. Kenapa? Karena banyak universitas yang di bagus sini, untuk di wilayah yang 4 kabupaten ini di Oku, dan banyak sekolah-sekolah yang sudah sudah berstandar bahkan mungkin internasional ada di Oku ini. Contoh kita sudah punya Yayasan Al Azhar, terus ada sekolah-sekolah swasta yang mungkin sejajar lah untuk daerah-daerah maju lainnya. Nah, ini bisa jadi modal. Terus kami punya beberapa rumah sakit. Jadi dulu ayah juga pengen menjadikan selain pendidikan juga adalah kesehatan, karena kami punya
rumah sakit yang bagus sekarang di Mustowo, kami punya DKT, kami punya Antonio, dan alhamdulillah mungkin dalam waktu dekat ini Polri juga akan mendirikan rumah sakit di Oku ini. Jadi lumayan banyak ya. Terus juga kami banyak potensi, Mbak Ben. Ternyata kami punya, kalau Bali punya pantai, mungkin Jogja punya gunung, Jawa punya gunung. Ternyata kami punya alam yang sangat indah. Makanya nanti coba kami akan kembangkan namanya nature tourism, wisata alam. Ya, jadi kami punya Gua Putri, kami punya Gua Harimau, kami punya air terjun, kami punya panas bumi geothermal, ada di Ulugan, kami punya Sungai Ogan yang membentang sekian ribu kilometer. Jadi ini adalah model kami, makanya kami akan coba kembangkan nature tourism. Dan insya Allah bulan depan kami sudah ada bekerja sama dengan beberapa media. Mungkin nanti The Tribun boleh juga ikut, tapi kami akan angkat ini, coba kami kenalkan beberapa objek wisata ini. Ini pun yang akan kami angkat ke depan, mudah-mudahan ini bisa diterima oleh masyarakat Oku Raya khususnya dan Sumatera bagian selatan pada umumnya. Nah, kalau tadi Anda bicara tentang segala macam potensi Oku, tentu ada dong niat masih untuk maju ke 2024. Yang penting kan kita buat sistemnya dulu. Ya, jadi siapapun pemimpin yang 2024, mereka sudah bisa menjalankan ini. Kami sudah ada proyek juga. Nah, ini proyek namanya Agro Technopark. Agro Technopark itu ada di daerah Raksajiwa, lahannya sudah ada kurang lebih 4,6 hektar. Kami sudah bekerja sama dengan IPB, kami sudah bekerja sama dengan Simio Biotrop di Bogor, dan kami juga akan melibatkan para akademisi yang ada di universitas lokal. Contoh di Unbara. Kami sudah diskusi tadi dengan teman-teman dari Fakultas Pertanian, dan ini akan jadi percontohan, bahkan mungkin percontohan nasional, bagaimana ada satu sistem pertanian yang terintegrasi, yang akan kami kami urus bukan hanya dari yang di hilirnya saja, tapi dari hulunya bagaimana pencarian bibitnya, terus treatment penanamannya, pemeliharaan tanamannya, sampai nanti hasil dan pemasaran. Nah, kami akan didampingi oleh teman-teman dari IPB dan dari Simio Biotrop di Bogor. Jadi banyak mimpi-mimpi yang ingin kami lakukan sebenarnya. Dan mudah-mudahan, walaupun memang tidak bisa seperti sulap abrakadabra langsung jadi, itu tentu berproses ya, tentu perlu waktu, tapi tidak apa-apa. Kita coba awali dengan mimpi. Nah, tapi jangan terus mimpi, nggak bangun-bangun lagi dari tidur. Segera kita bangun dan kita wujudkan mimpi-mimpi itu. Insya Allah mudah-mudahan nanti satu persatu mimpi-mimpi ini bisa kami wujudkan, tentu saja dengan dukungan masyarakat Kabupaten Ogan Komering ini. Oke, Pak Teddy, kalau kita bicara soal ini, kita agak saya mau ajukan pertanyaan yang rada sensitif ini. Persoalan OTT, ya kan? Terakhir itu Ambon. Ambon dong, wali kota Ambon. Iya. Yang khas KPK ya? Iya, betul. Gimana Pak Teddy? Apalagi mengingat Pak Firly orang Oku. Ini mungkin mata Pak Firly banyak juga di ke Oku nih. Saya kira walaupun beliau dari Oku, tapi tidak akan ada ini dari Oku, ini bukan, tidak ada pilih kasih lah. Tidak ada. Memang yang kalau salah ya salah. Jadi memang sebenarnya ini balik-balik lagi ke mental. Makanya kami pada saat waktu saya di Dinas Pendidikan, kami bekerja sama dengan KPK membuat kurikulum pendidikan anti korupsi (PAK). Dan itu sudah kami susun pada saat saya Dinas Pendidikan, dan mudah-mudahan tahun ini bisa terlaksana. Kita akan awal pendidikan anti korupsi ini mulai dari usia dini, mungkin bisa mulai dari pendidikan PAUD-nya, tapi dengan kurikulum yang bisa diterima anak-anak PAUD ya, mulai dari PAUD, SD dan SMP, karena kewenangan kami semua sebatas SMP. Dan waktu itu sudah kami laporkan juga pada saat ada supervisi KPK ke. Dan sebenarnya kami pun sudah program untuk itu. Kami bekerja sama dengan teman-teman dari Kejaksaan, ada program namanya Jaksa Masuk Sekolah. Tapi memang pada saat 2020 itu dihentikan. 2020, 2021 terpaksa di stop karena kita
pandemi kan, terus tidak ada PTM karena PJJ semua. Nah, mudah-mudahan nanti tahun ini kalau memang sudah memungkinkan kami akan lanjutkan lagi program. Jadi banyak usaha-usaha kami dalam rangka apa? Dalam rangka tadi untuk ke depan mudah-mudahan generasi muda khususnya dari OPU ini bisa terhindar dari bahaya korupsi lah. Dan virus korupsi lah, karena kita sebut virus saja nih, karena memang luar biasa, bukan hanya menyerang orang tua saja, anak muda, perempuan, laki-laki, semua bisa terkena virus ini. Nah, mudah-mudahan dengan pendidikan usia dini tadi bisa membentengi mereka lah untuk pada saat mereka nanti bekerja di kemudian hari. Tapi kan itu bukan persoalan yang mudah ya. Nah ini, kalau kita sudah bicara kepada katakan OPD kan sudah usianya usia mapan dan dewasa semua kan. Memang kadang-kadang agak susah karena tadi ini kan balik-balik ke karakter, balik-balik ke mental. Nah, kita untuk berubah karakter, mindset, mental orang dewasa agak sulit memang. Agak sulit, betul-betul sulit. Jadi perlu ekstra keras ya. Makanya kami tetap berupaya bagaimana setiap pertemuan, kami ada rapat OPD kadang-kadang entah sebulan satu kali itu selalu kami sampaikan bahwa tolonglah kita laksanakan setiap kegiatan kerjaan ini dengan sebaik-baiknya sesuai aturan dan ketentuan, karena kadang-kadang ya mohon maaf nih, ini kan balik-balik ke benefit ya. Kadang-kadang dapat sedikit nanti kalau jadi udahlah, terus juga nanti barang bawa ke rumah. Jadi paling saya hanya memberikan semacam saya ketuk hatinya. Terus juga pengawasan tetap kami jalani. Makanya kami fungsikan inspektorat kami dalam hal pendampingan setiap pekerjaan. Terus kami juga ada beberapa dulu program kerjasama pendampingan dari APH, dari kejaksaan, dari kepolisian. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengawasi teman-teman OPD jangan sampai nanti pada saat pelaksanaan pekerjaan ada terjadi penyimpangan. Kita tanya soal kepemimpinan. Kepemimpinan menurut Anda itu seperti apa? Menjadi pemimpin itu seperti apa? Apalagi sudah sekarang berada pada tampuk kekuasaan. Pemimpin itu adalah kemampuan manajerial. Pemimpin sebenarnya tidak harus pintar. Kalau pintar, tapi pemimpin itu sebenarnya bukan hanya pintar, harus punya hati. Kalau hanya sekedar pintar, nanti peran mereka akan diganti oleh robot-robot dan chips. Robot lebih pintar, komputer lebih pintar dari kalau kita bicara kepintaran. Tapi pemimpin bagi saya adalah orang-orang yang punya hati. Orang yang punya hati. Kalau dia sudah berbicara hati, mudah-mudahan setiap perkataan, tindak tanduk dan pekerjaan serta kebijakan yang diambilnya pasti tidak akan bertentangan dengan agama dan hukum dan lain-lain. Semoga Anda sehat selalu. Amin. Amanah. Dan terima kasih. Selalu menjadi inspirasi juga tentu bagi masyarakat Ogan Komering Ulu. Siap. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga. Sampaikan sesuatu dong buat masyarakat Ogan Komering Ulu. Jadi alhamdulillah sekarang. Coba pakai bahasa dusun yang kayak kemarin itu bagus tuh. Terima kasih banyak untuk kance-kance, ibung-ibung, mamang-mamang, kakang-ading yang telah membantu kami, mendukung kami sehingga kami dapat melaksanakan tugas dan amanah ini dengan sebaik-baiknya, dan alhamdulillah sekarang kita benar-benar dalam suasana yang kondusif. Untuk itu kami mohon kepada seluruh masyarakat OPU teruslah menjaga suasana ini, jangan sampai nanti suasana yang sudah kondusif ini akan menjadi kacau lagi, karena kita sama-sama ketahui bahwa OPU ini terkenal dengan zero konflik. Zero konflik. Jadi tidak ada konflik. Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan, mudah-mudahan ini bisa diteruskan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu. Terima kasih. Di bawah kepemimpinan Haji Teddy Melwansyah. Sampai ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.